Halo, selamat datang di Gua Bahas, sebuah konten yang akan membahas beberapa kisah menarik yang ada di dunia. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita akan mulai pembahasannya. Mari kita nikmati. Apakah kalian pernah mendengar istilah paradoks? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, paradoks berarti pernyataan yang seolah-olah bertentangan atau berlawanan dengan pendapat umum atau kebenaran. Tetapi kenyataannya mengandung kebenaran. Bagaimana? Dari artinya saja sudah bikin pusing kan? Oke, bayangkan kamu duduk berseberangan dengan teman kamu yang dipisahkan oleh sebuah meja. Di atas meja tersebut terdapat angka 6 yang menghadap ke arah kamu. Sekarang pertanyaannya untuk kamu dan teman kamu, angka berapakah itu? Ya, mungkin dalam kasus ini, kamu berdebat hebat dengan teman kamu. Kamu melihat bahwa angka tersebut adalah angka 6, tapi bagaimana dengan temanmu? Dia akan melihat angka 9. Lalu, siapa yang benar? Kamu atau teman kamu? Ini adalah salah satu contoh dari paradoks. Kata paradoks berasal dari bahasa Yunani, yaitu paradoxon. Istilah tersebut memiliki arti contrary to expectation, existing belief or perceived opinion. Paradoks menjadi suatu gaya bahasa yang menarik karena mengajak pembaca untuk berpikir lebih luas dan kritis terhadap ungkapan yang disampaikan. Umumnya, kata paradoks seringkali digunakan dengan kontradiksi, tetapi sebuah kontradiksi oleh definisi yang tidak benar. Banyak sekali paradoks yang memiliki sebuah jawaban, meskipun tetap ada yang tidak bisa dipecahkan atau hanya bisa dipecahkan dengan perdebatan. Paradoks biasanya digunakan oleh media untuk menyampaikan pernyataan yang retorik yang menyiratkan pertentangan tetapi sesungguhnya berisi kebenaran. Hal tersebut dapat meningkatkan perhatian pembaca karena pembaca harus mengartikannya sendiri maksud dari pernyataan tersebut. Berikut ada beberapa contoh paradoks yang terkenal yang mungkin bisa membuat kita sedikit kebingungan. Pertama, Grandfather Paradox. Sesuai namanya, paradoks ini mengaitkan kita dengan kakek kita. Teorinya seperti ini. Jika kamu dapat kembali ke masa lalu dan bertemu dengan kakek kamu, saat dia belum menikah dengan nenekmu, kemudian kamu membunuhnya, apa yang akan terjadi? Ya, jika kakekmu terbunuh sebelum ayahmu atau ibumu dilahirkan, atau sebelum kakekmu bertemu dengan nenekmu, maka ayah atau ibumu tidak pernah dilahirkan di dunia. Begitu juga kamu. Jika kamu tidak pernah dilahirkan, maka kamu tidak akan pernah melakukan perjalanan waktu ke masa lalu. Pertanyaannya, siapakah kamu? Dari mana kamu berasal? Jika kakekmu terbunuh di masa lalu dan ayah atau ibumu tidak pernah dilahirkan, bagaimana kamu bisa dilahirkan dan melakukan hal itu? Yang kedua, Predestination Paradox. Teori ini menggambarkan hal yang sudah ditakdirkan terjadi pasti akan terjadi. Teori ini adalah salah satu yang membingungkan. Hampir mirip dengan Grandfather Paradox. Sederhananya, Predestination Paradox adalah situasi di mana ketika seseorang melakukan perjalanan ke masa lalu dan ingin mengubah suatu kejadian atau takdir dan menjadi bagian dari peristiwa di masa lalu. Contohnya adalah, bayangkan kamu berada di sebuah kondisi di tengah derasnya hujan bersama dengan temanmu, lalu berjalan menaiki tangga yang basah menuju stasiun kereta. Secara tidak sengaja, temanmu terpeleset dan kamu kehilangan sahabatmu. Kemudian kamu memutuskan untuk kembali ke masa lalu untuk mencegah peristiwa itu terjadi. Dan kamu menyelamatkan sahabat kamu. Untuk melakukannya, kamu membuat mesin waktu dan dalam 5 tahun kamu berhasil dan kembali ke titik ruang dan waktu yang sama. Kamu pun berusaha mengeringkan tangga tersebut dengan menggunakan kain yang ternyata mengandung minyak, yang justru membuat tangga tersebut menjadi licin. Pertanyaannya, apa penyebab sahabat kamu tewas? Pertama, tangga yang basah karena air atau licin karena minyak. Salah satu yang terkenal dari Predestination Paradox ini adalah, mana yang lebih dulu, ayam atau telur? Teori Predestination Paradox pernah diangkat dalam sebuah film dengan judul yang sama dengan paradoks ini, yaitu Predestination. Bootstrap Paradox. Ini adalah paradoks yang mengakibatkan tidak jelasnya suatu objek atau efek objek sebagai sebuah perjalanan waktu. Misalnya di masa sekarang,
kamu adalah seorang ilmuwan yang telah membaca gagasan ide mengenai teori relativitas Einstein. Lalu, kamu melakukan perjalanan waktu ke masa lalu. Kemudian, mengajarkan teori relativitas tersebut kepada Einstein sebelum ia menemukan teori tersebut. Pertanyaannya adalah, siapa penemu teori relativitas tersebut? Pertama, jika kamu adalah penemunya, itu jelas salah, karena kamu membaca gagasan tersebut yang diciptakan oleh Einstein. Yang kedua, jika Einstein adalah penemunya, itu juga salah, karena ia diajarkan oleh kamu mengenai teori relativitas tersebut. Kidnapper Paradox. Kidnapper Paradox atau paradoks penculik merupakan paradoks yang sederhana namun membingungkan. Kidnapper Paradox diumpamakan sebagai suatu tebak-tebakan yang diajukan penculik kepada ayah dari anak yang diculik. Penculik berkata kepada sang ayah yang anaknya diculik, "Jika kamu dapat menebak apa yang akan saya lakukan, maka anak kamu akan saya kembalikan." Sang ayah menjawab, "Aku tebak, kamu tidak akan mengembalikan anak itu." Penculik sangat kesal dengan permainan tebak-tebakannya, sebab ayah sang anak berhasil menebak apa yang ia lakukan. Artinya, anak tersebut harus tetap dikembalikan. Namun, jika anak itu dikembalikan, maka tebakan ayah sang anak yang diculik sudah pasti salah. Butterfly Effect Paradox. Butterfly Effect Paradox adalah efek paradoks yang diciptakan dari sebuah perjalanan waktu ke masa lalu. Konsekuensi perjalanan waktu dan tindakan yang dilakukan di masa lalu dapat menyebabkan efek skala besar di masa yang akan mendatang. Semisal ada seorang penggemar film Marvel dan karakter-karakternya. Kemudian penggemar tersebut melakukan perjalanan ke masa lampau untuk bertemu dengan Stan Lee dan mencuri semua karya originalnya, dan membuat Stan Lee frustasi hingga ia tidak meneruskan karirnya sebagai ilustrator, dan memilih menjadi tentara, kemudian tewas di medan pertempuran. Mungkin saja Marvel Comics tetap ada, tapi karakter orisinil karya Stan Lee tidak akan pernah ada dan tidak pernah diproduksi seperti sekarang ini. Paradoks yang terkenal selanjutnya yaitu Barbershop Paradox atau paradoks tukang cukur. Paradoks ini memiliki beberapa pernyataan tentang aturan-aturan mencukur rambut yang harus ditaati. Pernyataannya yaitu sebagai berikut. Bayangkan di satu wilayah hanya ada satu tukang cukur dan hanya diperbolehkan satu saja. Aturan yang pertama, semua warga harus mencukur rambutnya. Kedua, semua warga tidak boleh mencukur rambutnya di kerajaan atau di wilayah lain. Yang ketiga, semua warga harus mencukur rambutnya di tukang cukur. Yang keempat, tukang cukur hanya mencukur orang yang tidak mencukur rambutnya sendiri. Dari beberapa aturan tersebut, maka timbul satu pertanyaan, yakni siapa yang mencukur rambut si tukang cukur? Mengingat aturan yang kedua, tukang cukur tidak boleh mencukur rambutnya di kerajaan atau wilayah lain. Sementara di aturan ketiga mengatakan bahwa tukang cukur harus mencukur rambutnya ke tukang cukur, yaitu dirinya sendiri. Apabila si tukang cukur mencukur rambutnya sendiri, otomatis dia sudah melanggar peraturan keempat, yaitu tukang cukur hanya mencukur rambut orang yang tidak mencukur rambutnya sendiri. Lalu, siapakah akhirnya yang mencukur rambut si tukang cukur? Jika kamu tahu jawabannya, komen di bawah ya.